Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiana Nanda Destia. Saya dari Prodi Sistem Informasi PBJJ Jakarta dengan NIM 051358417. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Itu langsung saja. Di sini sudah ada soal tugas, yaitu kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar. Pada tugas praktik ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Di sini ada dua hal yang akan menjadi tugas praktikumnya, yaitu disuruh membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan. Begitu kita ke soal yang pertama, yaitu halaman untuk stok bahan ajar. Di sini harus menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh daerah. Bebas bisa gunain table list atau bentuk lainnya untuk mencantumkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data yang file. Jadi di sini kita harus menampilkan kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status dan catatan. Kalau gitu sekarang kita coba untuk masuk ke halamannya dengan login ke halamannya. Di sini saya akan masuk lewat index. Kita run. Di sini sudah selesai. Di sini ada laman loginnya telah masuk. Di sini saya akan menggunakan email milik Rina. Kita masukkan dulu. Ya, di sini loginnya berhasil. Kita lanjutkan. Nah, di sini sudah ada dashboard yang selamat siang Rina Wulandari, selamat datang di dashboard Citaptek. Di sini ada beberapa kategorinya, yaitu ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi. Karena pada soal yang pertama itu untuk halaman stok bahan ajar, maka kita akan masuk ke informasi bahan ajar. Ya, di sini saya menggunakan tabel dan untuk melihat berapa banyak atau ada beberapa stok buku atau modul atau bahan ajar yang telah disediakan dari data bahan ajar JS yang ada di halaman e-learning. Ya, di sini ada tadi yang seperti dibilang, ada kode, ada judul, ada kategori, ada UPBJJ-nya, ada lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan. Di sini ada kode mata kuliahnya, ada nama mata kuliahnya, ada kategorinya untuk mata kuliah wajib sama praktikum atau mata kuliah pilihan. PBJJ-nya berdasarkan lokasi masing-masing, yaitu ada yang dari Jakarta, Surabaya, atau Makassar. Terus lokasi raknya, harga per bukunya, jumlahnya, status, dan catatan. Di sini tuh saya naruhnya ada di stok PJS. Ya. Wait. Ya, ini ada di sini ya. Terus kategorinya tuh ada di sini, yaitu kode, judul, kategori, PBJJ, lokasi rak, harga, kualitas, catatan HTML ya. Ya. Lalu dapat fitur untuk mengedit stok
data bahan ajar. Fitur untuk mengedit stok bahan ajar, yaitu ini untuk mengeditnya. Ada tambah bahan ajar. Nah, kalau setelah itu terdapat fitur untuk melakukan filter dan short data stok. Silakan bebas menggunakan elemen filter atau short data stok ya. Nih, ini filternya. Yang dimaksud short data stock itu yaitu tampilkan stok menipis dan kosong. Ini tampilannya untuk tampilan filter short data stocknya. Jadi di sini tuh ada statusnya aman, menipis. Jadi di sini itu status aman itu adalah jumlah buku yang di atas 10 itu masuk dalam kategori aman, di bawah 10 itu masuk kategori menipis, dan untuk jumlah yang 0 itu masuk ke dalam status yang kosong. Lalu terdapat filter stok berdasarkan UT daerah kategori mata kuliah. Terus dapat menampilkan jumlah stok yang saya bilang tadi. Dan di sini juga ada filter untuk ini ya, berdasarkan judul, stok, harga. Jadi kita di sini ada nih urutkan berdasarkan. Jadi di sini ada urutkan berdasarkan judul, ada berdasarkan jumlah, dan ada berdasarkan harga. Jadi itu berurutan dari yang harga tuh dari yang terkecil sampai terbesar. Kalau buat jumlah itu dari yang terkecil sampai terbesar juga jumlah barangnya. Terus kalau judul itu berurutan berdasarkan abjad. Ya. Terus di sini fitur filter dapat di-set ulang. Di-set ulang itu ada pada bagian ini. Urutkan berdasar tuh bisa di reset menjadi seperti tampilan yang pertama kali. Terus terapkan fitur di Vue.js di mana semua filter tidak perlu kembali. Implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah baru akan muncul kategori mata kuliah. Nah, untuk menambahkan stok kita itu harus memilih dulu PBJJ-nya itu untuk yang mana. Jadi di sini tuh PBJJ-nya itu ada pilihan yang saya buat Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Jadi kalau kita pilih untuk PBJJ-nya baru si semua kategori itu bisa untuk dibuka. Jadi ini wajib dipilih dulu seperti itu. Di sini tuh ada saya taruhnya di ini. Jadi harus ngetik dulu, harus pilih dulu PBJJ-nya, baru kepilih kategorinya itu untuk mata kuliah pilihan, mata kuliah wajib, atau praktikum, seperti itu. Lalu menampilkan stok bahan ajar, memberikan status aman, menipis, warning, menipis atau kosong. Jadi aman itu untuk yang saya hijau, terus yang menipis itu untuk orange, dan kosong itu untuk berwarna merah. Ya, di sini kita bisa ya. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan ya tentang statusnya. Maka dari itu saya akan coba tambahkan bahan ajarnya. Oke, di sini karena tadi soalnya yaitu menampilkan status dari stok bahan ajar. Jadi di sini saya akan menambahkan data bahan ajar melalui formulir kecil yang melakukan validasi sederhana untuk menampilkan status aman, menipis, dan juga kosong. Di sini sudah saya tulis pada bagian tambah bahan ajar yaitu kodenya, mata kuliahnya, kategorinya judul mata kuliah atau mata kuliahnya apa. mata kuliahnya dalam kategori apa, di PBJJ berapa, nomor raknya berapa,
harganya berapa, jumlah stoknya mau diisi berapa, dan catatannya untuk edisi berapa. Coba sekarang kita simpan terlebih dahulu ya. Data bahan ajar berhasil ditambahkan. Oke. Sekarang kita lihat di sini untuk kode mata kuliah dengan judulnya SIP, kategorinya mata kuliah pilihan UPMBJJ Jakarta, lokasi raknya di UTJ 22, harganya 85.000, jumlahnya 9, statusnya menipis dan edisinya edisi 2022. Kenapa di sini statusnya menipis? Seperti yang telah saya jelaskan bahwa saya menaruh jumlahnya itu 9, dimana itu masih di bawah 10, jadi masuk statusnya ke menipis. Menambahkan bahan ajar itu di sini saya sudah menambahkannya, yaitu dengan kodenya PWKL 4209, judulnya SIP, kategorinya mata kuliah pilihan UPMBJJ Jakarta, lokasi raknya ada di UTJ 22, terus harganya 85.000, jumlahnya 9, statusnya itu menipis, catatannya edisi 2022. Nah, dari sini kita bisa melihat tampilan stok menipisnya itu ada apa aja, ditambah yang baru ya, mata kuliah yang baru saya tambahkan, tambahan bahan ajarnya yaitu di 9, itu setengah status menipis, kan tampilkan stok menipis atau kosong. Jadi ini tampilan yang terjadi ketika saya menampilkan stok jumlahnya itu dalam 9, di bawah 10. Seperti itu untuk soal yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu untuk tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Di sini menerapkan menggunakan framework Vue.js. Oke. Jadi kita buka dulu, kita sudah ada di halaman tracking DO ya. Untuk kodenya saya taruh di sini karena menggunakan Vue.js, jadi kita menggunakan perintah untuk Vue, yaitu v4 untuk masuk ke dalam bahan menggunakan framework yang Vue.js. Lalu yang terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru, berikut adalah datanya. Jadi ada nomor DO yang tergenerate otomatis ya, terus ada tahun belajar, sequence number misalnya untuk data yang awal, lanjutnya jika data tracking terbaru menjadi DO 2025-002. Jadi karena di sini sudah ada waktu saya men-tracking punyanya Rina, yaitu DO 2025-0001. Jadi di sini nomor DO selanjutnya adalah DO 2026-002. Di sini saya untuk menambahkan kategori selanjutnya saya akan mengisi dengan nama dan NIM saya sendiri, yaitu NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, ekspedisinya bisa dari JNE, regular atau express, terus ada paket bahan ajarnya itu mau yang mana, terus tinggal kirim, dapat diisi manual maupun fungsi date untuk jadi ada tanggalnya sesuai yang kita mau, terus total harganya sesuai paket yang telah kita lihat. Kalau gitu kita coba ya, kita isi NIM dengan NIM saya sendiri, namanya kita pilih ekspedisi yang 3-5 hari aja. Pilih paketnya, saya pilih yang IPS dasar. Waktunya mulai dari tanggal kirimnya tanggal hari ini aja. Today. Oke. Di sini detail isi paketnya udah ada ya. Dari kodenya sampai total harganya. Ini dapat dari mana? Data ini ada di data bahan ajar. Nah, untuk paket yang saya pilih tadi itu paket IPS dasar dengan kode mata kuliahnya dan harganya 120.000. Di sini sudah terbukti ya. Untuk saya telah memasukkan data tracking DO-nya dengan atas nama saya, terus
ekspedisinya saya pilih yang reguler, paketnya saya pilih PS dasar, dan tanggal kirimnya saya setting untuk hari ini saja. Berarti pengirimannya sekitar 3-5 hari ke depan. Detail isi paketnya sudah ada. Nah, total harga 120.000. Sekarang kita tambahkan DO baru. Data berhasil ditambahkan menggunakan data saya dengan nomor DO yang tadi berikutnya. Karena Rina ada di DO 2025-001, maka nomor DO selanjutnya adalah DO 2026-002 dengan nama Mutiana Nada Destia. Paketnya paket UT 001. Hal ini juga berlaku untuk kelanjutannya ya. Jadi kalau misalnya kita mau tracking DO selanjutnya, maka nomor DO-nya itu secara otomatis di sini akan langsung terisi. Yang tidak secara otomatis adalah untuk pengisian NIM, nama, serta pemilihan mau dipilih ekspedisi apa, paketnya apa, dan tanggal kirimnya tanggal berapa. Nah, di sini nama saya sudah ada di urutan nomor 2 setelah namanya Rina. Yang total 120.000, paketnya menggunakan ekspedisi reguler, paketnya UT 001, dan tanggal kirimnya saya meminta tanggal kirim hari ini dan tahun ini. Ya, segitu saja. Sebentar, kita lihat lagi nggak ya? Oh, sudah untuk tugasnya. Nanti untuk source kodenya akan saya cantumkan semuanya di laporan. Maka dari itu tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web sampai sini saja.